Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman, tetamu Allah Masjid Jami Al-Hakim Menteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada salat maghrib ini di hari yang mulia, hari Jumat, kita bisa bermuajahah, bertatap muka, silaturahim untuk melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu tersebut bisa menyelesaikan berbagai konflik dan masalah. Semoga dengan ilmu tersebut bisa menerjemahkan apa tujuan datangnya virus corona, ya, dan kita semua kita ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita buka majelis yang mulia ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah membukakan cakrawala pikiran kita sehingga bisa menerjemahkan peristiwa-peristiwa besar, didekatkan dengan tauhid kepada Allah, dan semoga Allah melapangkan hati kita untuk bisa menerjemahkan itu. Sebab Allah menyampaikan lahum kulubun ya'kiluna biha. Mereka itu pada punya hati untuk memahami peristiwa. Hati yang pekat tidak bisa memahami peristiwa karena hatinya kotor dan pekat. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah al-maftah alaina bi futuhal arifin. Semoga Allah melapangkan pikiran dan jiwa kita sebagaimana Allah melapangkan jiwa dan pikirannya para aulia illah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa bisirril Fatihah. Taib, izinkan kita melanjutkan materi di minggu-minggu yang lalu, nikmat, hidayah dan taufik. Maka kita sering menyebut dengan wabil hidayah wat taufik, itu harus bergandengan. Sekarang kita melanjutkan materi itu dengan bagaimana nikmat tersebut dirawat supaya nikmat itu tidak hilang dari kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya adalah 3 langkah merawat nikmat. Orang akan sangat merawat nikmat kalau orang tersebut ngerti dan faham sulit dan mahalnya itu nikmat. Sekali lagi rumusnya, orang itu akan benar-benar merawat nikmat ketika ia sangat tahu tentang mahal dan sulitnya itu nikmat. Contoh, bagaimana nikmatnya mata bisa melihat dan bisa mengedip. Dia baru terasa mahalnya melihat ketika melihat teman sebelah yang buta. Nikmat itu akan terasa mahal kalau nikmat itu sudah hilang dalam dirinya, baru mahal itu nikmat. Berapa banyak orang yang pergi ke Singapura mengobati mata sebab air mata sudah kering, kemudian dioperasi di Singapura, harus membayar uang sekitar 300 juta karena kelenjar air matanya tidak berfungsi dan tidak memproduksi. Seperti mobil tanpa oli itu gesekan dan aus itu besi. Sama, mata harus ada air supaya tidak aus matanya. Nah, ada orang yang kelenjar air matanya tidak memproduksi sehingga sakit menghadap mata itu. Ketika melihat, dengar itu artikel tersebut dan peristiwa tersebut, Masya Allah, Alhamdulillah saya masih bisa ngedip mata. 2, yang tadi dioperasi karena tidak memproduksi air mata, dia masih mengatakan hatur nuhun Gusti, Alhamdulillah masih sekarang bisa ngedip lagi karena sudah ada air mata. Lihat tetangga sebelah, dia mengatakan Alhamdulillah, padahal baru saja dioperasi habis 300 juta. Dia bahagia, kenapa? Sebab tetangga sebelah dia ada yang sudah lama tidak ngedip, melotot terus, tidak ngedip, ternyata ada engsel yang sulit di mata, dioperasi di Singapura habis 1 miliar. Oke. Nah, maka dengan analogi tersebut dia akan merawat nikmat yang dirasakan karena nikmat itu mahal, tidak ada bandingnya. Maka langkah pertama, kenali dulu nikmat apa saja yang ada pada dirimu. Kalau sudah kenal nikmatnya, maka kita akan merawatnya.
Seperti mengenali istri, mengenali suami, mengenali anak, dia akan merawat pasangan hidupnya. Karena sewaktu muda dia didekati, disilaturahmihin gitu ya, sehingga sampai menjadi jodoh, dirawat itu pasangan hidup, dah mahal mendapatkannya. Anak sudah menanti 10 tahun, dapat karunia di tahun ke-11, punya anak, dirawat itu anak, mahal itu anak. Gitu ya. Nah, secara singkat Kang Rasid, nikmat terbagi 2 jenis. Supaya kita bisa merawat itu nikmat, kenali dulu, rasakan, rawat. Nikmat terbagi 2 jenis. Pertama ada nikmat indrawi, yang kedua ada nikmat ruhi. Orang nyebut ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Apa saja Kang Rasid? Yuk kita absen. Apa saja contoh nikmat indrawi? Indrawi itu yang terindra, yang terasa, yang terlihat, yang terdengar, yang tercium. Itu nikmat yang kita rasakan. Apa saja contohnya Kang Rasid? Nikmat indrawi ada 5. Pertama nikmat minum. Sudah 1 hari panas sekali. Tadi habis sholat Jumat jam 2 siang, minum cendol dan cincau. Dia merasakan nikmatnya minum. Siapa yang merasakan? Lidah dan tenggorokan. Setelah ke bawah tenggorokan, sudah selesai nikmatnya sampai situ saja. Itu namanya nikmat yang terindra, nikmat indrawi, minum. Yang kedua nikmat makan. Sudah 2 hari tidak makan, lapar sekali. Yang dilihat tuh makanan gitu. Pas ketika makan kenyang, alhamdulillah. Itu nikmat yang terindrawi. 2. Yang ketiga nikmat rumah tangga. Sudah 20 tahun ngejomblo, sudah 30 tahun, 35 tahun ngejomblo-wati gitu. Tidur sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, kemudian berumah tangga, nikmat rumah tangga. Itu terindrawi rumah tangga itu. Sampai ada berkomentar, Kang Rasid, saya menyesal menikah. Kenapa menyesal? Saya baru kali ini sadar bahwa nikah itu nikmat tidak sejak dulu. Indrawi itu, rumah tangga itu. Nomor 4, nikmat indrawi itu memiliki rumah. Orang lain mau ngontrak, tahun ini di sebelah sini, tahun sana di sebelah sana, sampai 13 kali pindah kontrakan. Terus sekarang punya rumah, nikmat. Berteduh ketika panas, kemudian hangat ketika kedinginan, kemudian berlindung ketika ada ancaman. Punya rumah. 4. Yang kelima, nikmat indrawi itu adalah nikmat memiliki. Punya 2 unit mobil, 4 unit rumah gitu ya. Kemudian 100 pintu kos-kosan, 12 ruko di Senayan City gitu ya. Itu nikmat indrawi. Oke ya. Itu nikmat indrawi. Baik. Allah berfirman dalam satu suratnya, surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita coba geser ke kanan. Ini dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau memberanikan diri ngitung nikmat dari Allah. Ini dia. Wa in ta'uddu, jika engkau mencoba menghitung, mengaudit, nge-account, dihitung. Apa yang dihitung? Nikmat Allah, nikmat dari Allah. Apa kata Allah? La tuhsuha. Engkau tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu menghitungnya. Yang dimaksud nikmat yang tak terhitung adalah nikmat ruhi, bukan indrawi. Maka muncul nikmat nomor 2 adalah nikmat ruhi, nikmat batin. Nikmat batin. Kalau nikmat indrawi bisa terhitung, 2 unit mobil, 10 unit rumah, 100 pintu kos-kosan terhitung, 1 miliar di rekening kehitung. Kehitung nikmat nikmat itu mah. Tetapi bunda ayahanda, para jemaah Masjid Jami Al-Hakim, kalau toh Allah mau menunjukkan ada nikmat di atas indrawi, namanya nikmat ruhi atau nikmat batin. Ini ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Yang dimaksud nikmat yang tak terhitung adalah nikmat ruhi, nikmat batin. Salah satunya adalah hidayah di situ. Salah satunya taufik di situ. Nikmat mendapatkan taufik nggak bisa digantikan sama dunia. Tapi Kang Rashid, kalau boleh dihitung, kita listkan nikmat batin atau nikmat ruhi, ada 5 diantaranya. Pertama, nikmat punya akal. Sok atuh punten bunda pakai jam tangan Rolex, kemudian tasnya Hermes, mobilnya Velfire, naik mobil ada supir, tapi bunda tidak punya akal, mendingan gak usah. Mahal akal teh, dibandingkan dunia gak tergantikan, Pak. Kemudian akal ini kalau dia tersesat, dia menjadi gila. Obat penyakit gila teh mahal, Pak. Walaupun ada rumah sakit di Grogol. Dan ketika dia sakit jiwa, sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi. Aku mohon kepadamu perlindungan ya Allah dari penyakit baros. Baros itu kulit yang belang. Kemudian wal jununi, gila. Gila nggak ada obatnya. Gila itu miring akalnya. Mahal punya. Nah, kadang kita sering sekali tidak merawat akal. Akal dibiarkan merana, akal dibiarkan tersesat, akal dibiarkan ateis, tidak punya keyakinan. Rawat atau akal teh. Nanti bagaimana Kang Rashid cara merawat akal? Disekolahkan, dikasih ilmu, suruh belajar, itu merawat akal. Kalau merawat badan, diolahragakan, jadi olahragawan. Kalau merawat hati, dizikirkan, jadi olah jiwa. Jangan diam tidak belajar, maka wajib merawat akal, harus mengaji. Ngaji teh wajib, kata Allah. Allah lewat Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Wajib, tidak ada sunnah, wajib. Dari kapan Kang menuntut ilmu itu? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sang ibu sampai ke liang lahat. Kang Rashid, saya sudah 90 tahun, wajib tetap. Kenapa wajib? Karena itu bagian perawatan akal. Orang yang diam tidak belajar jadi pikun akalnya. Rawat akal, mahal akal. Itu satu. Yang kedua, nikmat ruhi itu adalah iman. Punya keyakinan, itu nikmat. Orang punya keyakinan. Nanti kita akan kupas bagaimana keimanan ini menerjemahkan tentang viralnya, paranoidnya tentang virus corona dibandingkan dengan keimanan kita. Kita lihat nanti. 2 adalah iman. Iman teh mahal, Pak. Mahal sekali. Ya, iman mahal. Kemudian yang ketiga, nikmat iman. Iman itu keyword. Iman itu password nikmat dunia dan akhirat. Kalau dia pulang ke Allah pakai iman, surga menanti. Kalau dia menuju Allah tidak pakai iman, neraka menanti. Iman itu selamat dunia akhirat. Kalau ilmu hanya dunia saja. Oke, tetapi kalau ilmu akhirat, Allah menyampaikan dalam sabda Nabi, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, 1 langkah dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, juga 1 langkah, harus dengan ilmu akhirat. 2 iman. Yang ketiga, cinta. Cinta teh mahal, mahal, tidak akan terhitung cinta itu. Lihat cinta, contoh cinta ibu ke anak. Sampai ada peribahasa, cinta ibu ke anak sepanjang jalan, cinta anak ke ibu sepanjang galah. Ada pemain audisi, ada di sebuah televisi swasta, ikut main, dia bagus suaranya. Bagus suaranya tapi tidak bagus hatinya. Dia pesan ke ibunya, mama, nanti ketika adik sudah selesai manggung, tolong bawain baju ganti. Si ibu lupa tidak bawa baju ganti si anaknya. Si anaknya marah, dia tendang kepalanya, Pak. Dia tendang kakinya, bahkan dipolisikan gara-gara tidak bawain baju. Atau maafkan mama lupa. Tapi apa kata maaf? Yang lain sampai ditendang dan ibunya meninggal. Sebelum meninggal dia berkata, saya maafkan perlakuan anakku. Tuh lihat cinta sang ibu.
Tapi Allah tidak ridho anak berbuat seperti itu. Cinta teh mahal, Pak. Cinta itu mahal. Lihat Kang Kabayan makan dengan Nyi Iteng di atas pematang sawah, enak. Pakai cinta. Lihat yang makan di bawah kolong jembatan walaupun dengan nasi rames, gemericik hujan suami istri, enak di bawah kolong jembatan, pakai cinta. Suami istri mudik dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung naik motor, mana bau, mana hidup lagi. Tapi enak menikmati motor pakai cinta. Tetapi kalau cinta dicabut dari jiwanya, cinta dicabut dari dirinya, maka di Kalimantan seminggu yang lalu sang istri memotong kemaluan suaminya. Tidak puas dimutilasi suaminya teh. Kenapa? Dicabut cintanya. Kemudian esok harinya polisi Kapolres Kalimantan wawancari bagaimana sikap ibu tentang peristiwa ini. Puas, Pak. Ibu tidak masalah, tidak. Itu. Jadi kayak monster. Keesokan harinya, Pak, saya menyesal. Di Jawa Barat seorang ayah karena anak minta uang, Pak, minta uang 40.000 rupiah, Pak, buat ini, buat ikut study tour. Rengek terus. Sang ayah tidak punya uang. Kesel, ngerengek, dibawa anaknya masukin ke selokan, meninggal. Ketika sang ayah dicabut cintanya jadi monster. Ketika sang istri dicabut cintanya jadi monster. Mahal cinta hati-hati. Nggak dijual di google.com. Itu nikmat ruhi, cinta itu bukan indrawi. 3. Keempat, nikmat ruhi itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu tauhid kepada Allah. Hidup pakai tauhid itu teh nikmat. Nikmat sekali. Allahu Akbar. Nah, mamah dan papa mah hanya perantara, yang ngasih rezeki mah Allah, nak. Enak pakai tauhid itu. 4. Terakhir nomor 5, nikmat ruhi itu adalah taqarrub ilallah, mendekat ke Allah. Kalau sudah dekat ke Allah mah enak atau nikmat sekali. Dunia di dalam genggamannya. Sampai Sayyidina Ali berkomentar begini, jika engkau takut kepada Allah, ini kalimatnya begini, jika engkau takut kepada Allah, selain Allah takut kepadamu. Tapi jika engkau takut ke corona, selain corona berani kepadamu. Gitu. Maka dekat ke Allah itu kita menjadi mulia. Itu nikmat ruhi. Nah, yang tadi disebut akal, iman, cinta, ma'rifatullah, taqarrub ilallah, itu nikmat tidak bisa terhitung. Itu kategorinya la tuhsuha. Taib, kita suka merawat nikmat indrawi, lupa merawat nikmat ruhi. Contoh, dia pakai tas mahal namanya tas Hermes atau tas LV. Nyebrang dari Senayan City ke mall yang berikutnya, gerimis hujan. Dia buru-buru ngambil jaket tas Hermesnya dikasih jaket, tapi kepalanya nggak dikasih jaket. Mahalan mana, Hermes apa kepala? Terus kok terbalik ini? Paranoid. High heel dijingjing, kaki telapak. Mahalan high heel atau mahalan kaki? Kaki. Nah, maka punten sekali, ketahui nikmat yang mahal itu apa. Sekarang pakai tas Hermes tapi nggak punya pundak, mau disimpan di mana? Punya jam tangan Rolex tapi nggak punya jari jemari jam tangan, nggak punya tangan, mau disimpan di mana? Mahalan tangan dan kepala daripada tas dan jam tangannya. Nah, kadang kita sering terpaku dengan benda, namanya indrawi, lupa kepada yang ruhi. Maka hati-hati kalau sudah lupa kepada ruhi. Dunia ini membuat kita terpana. Karena memandangnya pakai nafsu, bukan pakai hati. Sesuatu yang mudah terpana, sesuatu yang mudah mempesona, biasanya di akhir kehidupannya suka merana. Mari kita lihat contoh. Orang-orang yang hanya fokus kepada indrawi, lupa kepada ruhi, maka oleh Allah dijatuhkan dan ditenggelamkan.
Karena dia fokus merawatnya nikmat indrawi, lupa kepada nikmat yang paling mahal. Apa itu? Nikmat ruhi. Ini dia contohnya. Mari kita lihat. Sebentar. Ada seorang presiden dari Brazil, namanya Tancredo Neves. Ini orangnya. Dia presiden terpilih Brazil absolut. Mari kita lihat tayangannya. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brasil, Tancredo Neves, yang terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Saat kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Namun ironisnya, sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brazil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya, melainkan ia terlengser dari dunia oleh kuasa sang penguasa kehidupan sebelum Tancredo Neves menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. Kedua, ada grup musik dari Inggris namanya The Beatles, The Legend. Ini tokohnya, namanya John Lennon. Mari kita lihat tayangannya. John Lennon, ia adalah salah satu personil band The Beatles asal Inggris yang populer dan fenomenal di tahun 60-an. Namun John Lennon juga terkenal karena kematiannya yang mengenaskan. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat oleh seorang penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Beberapa tahun sebelumnya ketika tengah diwawancarai oleh media Inggris, Evening Standard, John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Ia pun menantang dengan berkata, kita lihat, siapa yang lebih dulu tenggelam? Tuhan beserta ajarannya, atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya? Pernyataan John Lennon ini pun mengundang kontroversi. Para remaja yang marah dengan kalimat John Lennon itu kemudian membakar piringan hitam serta poster-poster The Beatles. Tahun 1970 The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Sementara itu jauh sebelum The Beatles ada dan hingga selama-lamanya Tuhan yang Maha Kuasa tetap ada. Penembakan yang dilakukan seorang penggemar John Lennon tersebut dianggap banyak orang sebagai akibat dari perkataannya yang menghina Tuhan. Terakhir, ketiga, ini dia. Marilyn Monroe yang dekat dengan Presiden Soekarno tahun 56. Ini dia. Terpana di awal kehidupan tapi merana di akhir kehidupannya. Dia overdosis. Lihat sejenak, kita telaah dengan kacamata tauhid. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang, di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Taib. 3 figur tadi, pertama Tancredo Neves dari Brazil. Dia ketika quick terjadi dapat poin 500.000 di pagi hari. Dia diwawancara oleh wartawan dan cukup dia lupa kepada nikmat ruhi. Dia berkata, saya menjadi presiden yang abadi, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu melengsarkan saya.
angkuh dan sombong. Padahal kekuasaan adalah milik Allah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair. Kekuasaan milik Allah, ditinggikan oleh Allah dan dijatuhkan oleh Allah. Rakyat memilih dia, tapi Allah tidak memilih dia. Apa yang terjadi keesokan harinya ketika akan naik ke istana, dia terkena kanker, bawa ke rumah sakit dan meninggal. Allah melengsarkan, bukan dari istana, dari bumi ke tanah. Angkuh. Yang kedua, John Lennon, dia berkata, dia orang London, tinggal di New York, dan dia menjadi artis yang terkenal, bahkan populer sedunia saat itu. Ketika diwawancara oleh wartawan dari Inggris, berkata, saya tidak akan turun dan tidak akan tenggelam, hatta Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan saya. Angkuh. Sehingga apa, dia menantang, mari kita tantang, siapa yang duluan tenggelam, Tuhan dan ajarannya, apakah John Lennon dengan karyanya? Akhirnya John Lennon ditembak oleh fansnya. Angkuh. Dua. Ketiga, Marilyn Monroe ketika sedang dekat dengan penguasa, dia menjadi artis terkenal dan cantik. Di layar dia berbintang, tapi di rumah dia sedih dan merana. Pada saat dia sedih dan merana, kalau bahasa sekarang mah dia gegana, gelisah galau merana, Marilyn Monroe itu. Pada saat dia gegana butuh Tuhan, dia tidak butuh Tuhan. Apa efeknya? Apa pelariannya? Karena dia fokus kepada popularitas, fokus kepada kecantikannya, lupa kepada pemberi popularitasnya. Oke? Maka dia jawabannya cuma minum pil tidur, overdosis dan mati. Para wanita berupaya ingin seperti dia, bentuk bajunya, bentuk rambutnya, ingin seperti dia. Hati-hati, sesuatu yang bikin kita merana di akhir kehidupan, sesuatu yang bikin kita terpana, biasanya di akhir kehidupan jadi kita membuat merana. Dari kesimpulan ini, izin Kang Rashid sedikit mau menyimpulkan. Kesimpulannya ini. Kesimpulannya adalah bahwa nikmat, kalau nikmat menurut orang yang tidak beragama dan nikmat menurut orang yang beragama itu berbeda. Oke, sekali lagi, nikmat terbagi dua, ada nikmat indrawi, yang kedua nikmat ruhi. Yang paling mahal adalah nikmat ruhi. Mereka punya indrawi, nikmat populer, nikmat terkenal, tapi merana hatinya. Mereka high tech tapi low touch. Lantas gimana Kang Rashid? Kalau nikmat di mata orang yang beriman, dia fokus ma'an ni'am. Kalau orang yang beriman ma'al mun'im. Kalau orang yang tidak yakin kepada Allah, dia fokusnya kepada nikmat, fokusnya kepada popularitas, fokusnya kepada kebendaan, materialistik. Tapi kalau orang yang beriman, fokusnya kepada pemberi nikmat. Tinggian mana? Fokus kepada nikmat atau pada pemberi nikmat? Itu orang beriman. Dulu ingat para konglomerat bersandar, bergelantung, bertengger di kekuasaan Pak Harto. Sehingga ada konglomerasi pada saat era Pak Harto. Pak Harto jatuh juga ininya. Tapi kalau orang yang bersandar kepada pencipta Pak Harto sampai sekarang abadi. Ini, maka rawatlah nikmat, dekatkan kepada pemilik nikmatnya. Oke, gimana Kang cara merawatnya? Satu, tadi sudah tahu nikmat terbagi dua, ada nikmat ruhi, ada nikmat indrawi. Kemudian cara pandang nikmat untuk orang yang tidak beriman, fokus kepada nikmatnya sehingga materialistik. Kalau orang yang beriman fokus kepada memberi nikmatnya, maka dia aman dan selamat. Kemudian lihat efek dari orang yang tidak fokus kepada Allah, maka dihancurkan di dunia sampai belum ke akhirat juga. Sudah hancur, angkuh, sombong, itu dia tidak merawat nikmat. Cara merawatnya 3 langkah. Yang pertama adalah yakin. Harus yakin, langkah pertama. Merawat nikmat ruhi dan nikmat indrawi. Yakin ini adalah kita harus yakin bahwa tidak ada nikmat yang ada pada diri kita, itu pemberian dari Allah. Semua dari Allah nikmat itu. Kalau toh sang anak, nikmatnya dari Allah melalui perantara ibu dan bapaknya. Contoh, lihat. Sang bayi ketika lahir, sang ibu dan sang bapak tidak pernah berpikir bagaimana cari makan itu bayi. Allah sudah siapkan rezeki dan nikmatnya. Ketika dalam kandungan, bayi makan tidak pakai mulut.
Ketika dalam kandungan, bayi tidak berbicara pakai mulut. Terus Kang Rasid, bayi kan sudah punya mulut, sudah punya tangan, sudah punya kaki, tapi belum berfungsi. Lantas dia makan pakai apa? Pakai tali pusar, plasenta. Dia baru berfungsi mulutnya kalau sudah lahir ke alam dunia. Oke. Ketika di dalam rahim dia aman, dijamin rezekinya, maka disebut dengan rahim. Rahim itu adalah membuat sang anak menjadi tentram. Rahimun. Karena itu adalah tempat ternyaman bagi bayi, itu rahim. Apa arti rahim? Tumpahan kasih sayang, perhatian dari sang bunda, sang ayah, dan dari Allah, itu ada pada rahim itu. Maka Allah punya sifat Ar-Rahim. Maka bayi nyaman dalam rahim itu. Nah, ketika keluar dia menangis. Kenapa? Takut tidak memiliki nikmat. Wahai bayi, jangan takut, aku jamin nikmat itu. Maka ketika bayi lahir, dia menangis, takut tidak dapat nikmat. Pertama, sumber nikmat itu tali pusar, digunting. Nih lihat, punten nih. Tali pusar sebagai sumber nikmat bayi, makan minum pakai situ kan, digunting, diamputasi. Kalau di perusahaan mah di PHK, dia mikir nanti makan apa ya? Mari lihat, Allah menjamin nikmatnya, sing yakin bayi ada yang ngurus. Nah, keyakinan ini harus terus ditanamkan di hati, bayi ada yang ngurus. Ketika dipotong, sang ibu tenang aja. Nanti makannya pakai apa bayi saya? Tenang, Allah jamin. Pas dipotong tali pusar, baru keluar air susu. Ada yang menggantikannya air susu? Tidak ada. Itu bagian nikmat dari Allah. Allah jamin. Maka yakin rezeki itu dari Allah. Mau ada yang menjegal, mau ada yang tidak, tetap akan sampai. Dan dia akan mati kalau jatah rezeki sudah habis, baru mati, meninggal. Nah, sifat yakin kepada Allah harus ada pada hati. Itu bagian dari merawat nikmat 3 langkah tadi. Yang kedua, yakin ini, sebentar, sebelum masuk ke nomor 2, definisi yakin. Seperti sekarang tentang virus corona. Bagaimana agama memandang? Dalam virus corona ini, punten sekali, Allah menyampaikan hampir-hampir dalam surat Al-Mudzatsir ayat 31. Harus yakin atau ke Allah. Paranoid punten sekali. Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, Al-Mudzatsir ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalikallahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Hampir saja, kemudian demikianlah Allah menyesatkan apa yang ia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki. Surat itu diterjemahkan oleh para mufassir dalam satu ayatnya, Kadzalika yudillahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah, peristiwa ini ujian bagi orang yang beriman, ujian bagi para pemimpin, ujian bagi para ulama, ujian bagi para masyarakat. Hampir saja dengan peristiwa ini orang menjadi terpeleset akidahnya. Yang tadinya takut kepada Allah, sekarang kok jadi takut ke corona. Bergeser rasa takut itu berefek kepada akidah. Maka penting sekali, jangan sampai peristiwa ini membuat kita jadi tidak takut ke Allah, fokusnya ke coronanya saja. Efeknya paranoid, beli masker banyak, beli makanan banyak, sampai lupa takut kepada corona atau apa pencipta corona. Kadzalika yudillahu may yasha. Demikianlah Allah menyesatkan yang ia kehendaki dan yang memberikan petunjuk yang ia kehendaki. Apa katanya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentaranya Allah kecuali Allah. Virus tentaranya Allah, banjir tentaranya Allah, gempa tentaranya Allah, tsunami tentaranya Allah. Kasih mukadimah sebelum masuk salat Isya. Bagaimana seorang Namrud, dia mengaku Tuhan. John Lennon menantang Tuhan, hancur. Presiden Brazil menyepelekan Tuhan, meninggal. Kemudian Marilyn Monroe tidak membutuhkan Tuhan, overdosis. Namrud di atas mereka mengaku dirinya Tuhan. Mengaku dirinya Tuhan.
Allah tidak mau negeri ini, bumi Allah itu diinjak oleh orang yang angkuh. Maka Allah kirim tentara. Kalau manusia tidak mampu kirim tentara, Allah kirim tentara ke Namrud untuk menghancurkan Namrud. Apa yang Allah kirim kepada Namrud? Allah kirim lalat masuk ke telinga Namrud, diobrak-abrik otaknya, diobrak-abrik perutnya, muncrat di 9 lubang darah dan nanah. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut, 7. 2 lagi mana Kang? Di bawah 2, 9. Muncrat darah dan nanah sampai dengan pori-pori. Lalat tentara Allah, tsunami tentara Allah, banjir tentara Allah, virus tentara Allah. Itu panjangan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kumaha tukang Rasid cara memahami peristiwa ini kita lanjutkan setelah salat Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Review 3 langkah merawat nikmat. Nikmat terbagi 2, nikmat indrawi, nikmat ruhi. Sikap orang terhadap nikmat. Kalau orang yang beriman ma'al mun'im, dia fokus kepada pemberi nikmat. Kalau orang yang tidak beriman ma'an ni'am, dia hanya fokus kepada nikmatnya saja. Jadi kalau nikmatnya hilang, dia putus asa, dia bunuh diri. Tapi kalau orang fokus kepada pemberi nikmat, dia abadi. Kemudian bagaimana Kang merawat nikmat ini? Ada nikmat yang tertinggi, bukan nikmat indrawi, tapi nikmat tertinggi adalah nikmat ruhi. Nikmat akal, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat punya cinta, dan nikmat dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, terbimbing ketika setiap masalah. Cara merawatnya supaya nikmat itu tidak hilang dari kehidupan. Pertama, merawatnya ada 3 langkah. 3 langkah ini harus menyatu semuanya. Hilang satu bukan merawat namanya. 3 langkah ini namanya rukun syukur. La in sakartum la azidannakum. Jika engkau merawat nikmatnya dengan syukur, maka Allah tambah itu nikmat. Langkah pertama untuk merawat nikmat yaitu harus yakin dan percaya bahwa nikmat yang kita rasakan, nikmat cerdas, nikmat iman, nikmat taat itu dari Allah. Bahwa meyakini nikmat itu dari Allah itu sebuah bagian dari merawat nikmat. Pernah Sayyidina Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, begitu besar nikmatmu kepadaku, namun aku khawatir bagaimana cara mensyukuri nikmat ini kepadamu. Bagaimana ya Allah, tolong ajarkan kepadaku bagaimana syukur kepadamu. Kemudian Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau meyakini, kalimatnya, jika engkau meyakini bahwa nikmat yang telah engkau rasakan itu dariku, maka itu aku anggap sebagai syukurmu kepadaku. Ungkapan Allah, firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika nikmat menjadi nabi, nikmat mendapatkan mukjizat, nikmat dapat pertolongan Allah ketika engkau dikejar oleh Fir'aun, dan engkau meyakini itu nikmat dariku, maka itu sudah aku anggap sebagai syukurmu kepadaku. 1. Tentang yakin ini pun juga berefek kepada setiap masalah. Mari kita lihat. Allah menyampaikan dalam ayatnya surat Ali Imran ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Dalam surat itu Allah mau menegaskan, Allah memilih sosok-sosok figur yang untuk jadi figur kita. Pertama, innallaha astafa, Allah memilih Nabi Adam sebagai nabi yang sangat mengaku ketika dia berbuat salah langsung mohon kepada Allah taubat. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nabi Nuh itu yang perjuangan dakwahnya sangat panjang dan sabar, maka dipilih Nabi Nuh. Yang ketiga, wa ala Ibrahima. Yang ketiga yang Allah pilih keluarga Ibrahim. Yang keempat, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Biasanya kalau ada pilihan itu setelah ada perjuangan baru terpilih. Nabi Adam itu terpilih setelah ada peristiwa. Ketika putranya Qabil dan Habil melahirkan keturunan-keturunan, namun ada peristiwa besar pada saat itu. Qabil membunuh Habil, Habil membunuh Qabil. Itu peristiwa yang cukup mengenaskan.
Peristiwa itu membuat Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Maka Allah memilih itu, Nabi Adam terpilih dari peristiwa itu. Nabi Adam terpilih dari sebuah peristiwa. Nabi Adam terpilih menjadi nabi yang suka mengaku segera atas kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh terpilih setelah peristiwa. Ketika umatnya membangkang kepada Allah. Bahkan anaknya Kan'an juga membangkang kepadanya. Nabi Nuh terguncang peristiwa itu sampai Allah menurunkan bencana tsunami terbesar. Namun di balik peristiwa besar itu, Nabi Nuh yang mencoba mengamankan diri kepada Allah, dan Nabi Nuh aman atas murka dan bencana dari Allah. Dia menjadi nabi terpilih, dia sabar dalam dakwah. Maka Nabi Nuh menjadi nabi pilihan setelah peristiwa ada tsunami. Nomor 3, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Biasanya orang itu terpilih setelah ada peristiwa terlebih dahulu. Nabi Ibrahim diangkat menjadi keluarga terbaik. Kalau Nabi Adam figurnya sendirian, anaknya tidak terpilih. Kalau Nabi Nuh sendirian, istri dan keluarganya tidak terpilih. Tapi kalau Nabi Ibrahim, satu keluarga terpilih. Bapaknya terpilih, ibunya terpilih, anaknya terpilih. Sebab kenapa? Pada saat Nabi Ibrahim hidup, tumbuh seorang raja yang mengaku Tuhan, namanya Namrud. Dari proses dakwah dengan Namrud, Nabi Ibrahim terpilih jadi nabi yang penuh dengan tauhid. Selamat. Yang ketiga, yang keempat, ala Imran, keluarga Imran. Beliau melahirkan Maryam. Dia terpilih menjadi keluarga. Kalau Nabi Ibrahim keluarga poligami yang sukses, kalau Ali Imran keluarga monogami yang sukses. Terpilih. Namun punten sekali, ini pilihan. Selanjutnya turun dari putra beliau, Nabi Siti Maryam punya putra namanya Nabi Isa Al-Masih. Nah, pada saat Nabi Isa Al-Masih hampir bumi belah, gunung muncrat. Ya, tercantum dalam satu surat namanya surat Maryam ayat 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah karena ucapan mereka kaum Nasrani. Kemudian hampir saja bumi belah, watan syakul ardu, dan hampir saja watahirul jibalu hadda, dan hampir saja gunung runtuh. Langit pecah, gunung runtuh, bumi belah, hampir terjadi. Kenapa itu hampir? Anda'u lirrahmani walada. Mereka mendakwakan bahwa Tuhan punya anak. Mereka mengatakan Tuhan beranak. Kalimat itu bergelora di bumi. Hampir-hampir bumi pun berzikir, pecah, bumi belah, gunung runtuh, langit pecah, gara-gara ucapan itu. Hampir terjadi. Itu Nabi Isa. Namun kedua, jadi Qabil dan Habil ujian bagi Nabi Adam. Peristiwa tsunami di zaman Nabi Nuh ujian bagi Nabi Nuh, lulus. Kemudian peristiwa Namrud pada era Nabi Ibrahim selamat, lulus. Oke? Kemudian pada era Nabi Isa selamat, lulus. Selanjutnya punten, era nabi-nabi selanjutnya, sebut aja Nabi Soleh. Umatnya Nabi Soleh atas mujizat Allah menumbuhkan, melahirkan sapi dari unta dari gunung batu, sehingga ujian bagi umatnya, sehingga dia mau membunuh itu sapinya, onta itu, sehingga dia terpecah belah. Ada janji di Quran 40 saya tanya orang ini jam Sabtu itu malam ini tadi dia jemput. Oke. Tapi maka setelah itu kemudian Nabi Isa terselamatkan. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh terselamatkan. Kemudian pun sekali ada ujian hampir-hampir terjadi.
punten sekali, ketika peristiwa, kalau coba kita runut sekali, ketika peristiwa tentara-tentara Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, kadzalika yudillahu may yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Peristiwa-peristiwa itu membuat keimanan kita goncang. Ada yang terbimbing, ada yang tidak terbimbing. Maka yang tahu tentara Allah hanya Allah itu sendiri. Punten, peristiwa pemilu hampir-hampir bumi Indonesia terbelah dua kubu. Namun Allah selamatkan berkat doa kaum muslimin dan masyarakat Indonesia sehingga bersatu kembali di satu kabinet. Hampir-hampir terbelah negeri Indonesia akibat pemilu. Sekarang juga punten sekali, hampir-hampir dengan peristiwa corona. Ada keyakinan yang membuat tergeser. Mari kita lihat punten sekali. Corona tentara Allah, virus-virus tentara Allah. Bagaimana lalat tentara Allah masuk ke Namrud. Bagaimana itu Laut Merah tentara Allah menghancurkan Fir'aun. Bagaimana tsunami tentara Allah menghancurkan umatnya Nabi Nuh. Saya teringat dengan nasihat guru kami di Mesir, Profesor Dr. Ali Jum'ah menyampaikan dalam satu paparannya dalam tausiah di Masjid Al-Ajhar. Dan kami hadir pada saat itu. Analoginya begini untuk menjawab peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Beliau menjawab seperti ini dengan tauhid. Kalau kita hendak bersilaturahmi ke sebuah gedung, ke sebuah rumah, tapi di depan rumah ada anjing yang galak, kita diundang masuk ke dalam rumah itu. Mau masuk tidak bisa, ada anjing yang galak. Mau deketin, anjingnya menggonggong. Dilempar, tambah galak itu anjing. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mendekati anjing kita tergigit, mengasih makan anjing kita bahaya. Lantas bagaimana tuh? Tapi saya harus masuk ke dalam rumah itu. Ada langkah yang sangat fast track, yang sangat selamat. Tinggal panggil pemilik rumahnya. Pak, maaf, saya mau masuk. Oh siap Kang Rasid, silakan masuk. Ada anjing Pak. Sebentar Kang Rasid. Anjing dipanggil oleh pemilik rumahnya. Maka itu anjing nyamperin kepada pemiliknya. Gerbang dibuka. Saya masuk selamat ke dalam. Corona ada pemiliknya. Tsunami ada pemiliknya. Banjir ada pemiliknya. Singa ada pemiliknya. Deketin pemiliknya. Ya Allah, tolong halau itu virus corona dari negeri kami. Maka insya Allah itulah dengan yakin bahwa corona ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Nabi Muhammad SAW dalam ada kitab namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Sayyidina Anas menyampaikan dalam satu hadisnya, Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata begini, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa a'udzubika minal jununi wal judami wa sayil asqami. Ada 4 perlindungan mohon dilindungi oleh Allah. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, tolong lindungi kami dari baros, kulit belang. Yang kedua, wal jununi, tolong kami lindungi dari gila, junun gila. Wal judami, junami itu lepra. Kemudian wasaiil asqami, dari penyakit-penyakit yang dimunculkan oleh virus. Tolong kami lindungi ya Allah. Jadi memang harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan terjaga. Kemudian penting sekali setelah itu Allah memberikan arahan lewat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mohon lihat dalam salat, bukankah kita meminta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat dalam di antara 2 sujud suka minta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah, tolong sehatkan badanku, tolong sehatkan badan suamiku, tolong sehatkan badan istriku, tolong sehatkan warga Indonesiaku. Afini, itu bagian dari protek. Harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita gunakan tips-tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah terserangnya berbagai wabah dan penyakit. Pertama dengan doa.
Harus yakin doa akan dikabulkan. Yang kedua dengan sedekah. Nabi menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bara bahaya. Bahaya yang ditimbulkan oleh virus, bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit. Sedekah. Kemudian lihat sikap Nabi Nuh ketika ada ancaman tsunami. Apa pesan Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Nabi Sulaiman ketika singgasana kekuasaan, satu langkah, Rabbig firli wahabli mulkan layan bagi di ahadin. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, kekuasaan dikasih oleh Allah. Perbanyak doa, perbanyak ampunan, dan persering sedekah. Yakin itu akan melindungi protek kita. Kita memang terbiasa makan makanan yang halal, insya Allah Allah akan rawat. Bahkan punten sekali, ini adalah bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saya izin punten, bahwa ketika ada seorang manajer, beliau hendak pergi ke kantor. Biasa dia menggunakan muter lewat jalan tol supaya cepat datang ke kantor. Tapi pada saat habis sholat subuh, hatinya berkata, jangan lewat tol ya nanti mah, lewat ke kanan yang ke pasar tia, yang jalannya bergelombang itu. Kata akal, jangan ke jalan situ mah macet, kan itu pasar, nanti engkau macet lambat datang ke kantor. Kata akal, ke tol saja, kata hati ke situ. Terus ketika naik mobil, berkecamuk antara hati dan akal, terus berkecamuk. Jangan ke tol, ke kanan kata hati. Kata akal, ke tol. Terus dia berkecamuk sampai di pengkolan. Ini tak kuasa tangan bergerak. Dia bergerak sendirian. Ke kiri nggak mau, dia gerak ke kanan. Bergetar tangannya, dia belok ke kanan ke pasar. Dorongan hati. Ketika dia masuk ke pasar, ternyata dia macet. Kata akal, tuh kan kamu mah gak denger, macet tuh. Kata akal. Hati suka mengobati dirinya. Gak apa-apa, macet juga. Kita kan sudah 3 minggu gak lewat sini, gitu ya. Akhirnya dia datang ke kantor jam 8 kurang 10 menit. Dia biasa datang jam 7.45. Maaf, jam 8.10 menit. Dia bisa datang kalau ke tol jam 7.45 tiba di kantor. Tetapi pada hari itu dia tiba di kantor jam 8.10. Karyawan belum pada ada, kosong. Hanya dia yang pertama datang. Kenapa dia ngejar jam 8.10? Karena akan ada rapat jam 9. Ditungguin jam 9.30 nggak datang karyawan. Jam 9.45 tak datang. Akhirnya datang jam 9 lewat 10 menit. Karyawan sambil emosi, katanya jam 8 seperempat akan rapat 30. Kenapa engkau datang lambat? Kok Bapak tidak keterlambatan? Bapak lewat pasar ya? Iya lewat pasar. Bagus Pak lewat pasar. Kenapa gitu? Saya biasa lewat tol, tadi macet Pak di tol. Kenapa gitu? Ada truk bensin tumpah di jalan tol membentang. Kami tidak bisa lewat. Nunggu di derek itu. Maka saya lambat datang jam 9.10 menit. Baik. Itu adalah al-muhtadin. Dia terbimbing oleh Allah. Coba kalau pakai menggunakan akal. Dia akan lambat. Tapi didengar suara hati. Follow your heart. Orang yang seperti inilah orang al-muhtadin, terbimbing oleh Allah. Ternyata orang tersebut sering zikir setiap subuh. Terkawal hatinya. Maka dia menjadi tidak lambat ke kantor. Tidak terkena macet akibat tangki keluar itu. Maka oleh karena itu penting sekali, sudahlah kita saatnya. Jangan terlalu menggunakan akal atuh. Tundukkan akalmu kepada keimananmu. Suruh sujud itu akal. Tidak semua masalah hanya diakalkan saja. Tidak semua masalah bisa dinalarkan saja. Harus patuh kepada iman. Sudahlah saatnya kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya, rumus kedua untuk merawat nikmat itu setelah yakin kayak tadi, yakin. Yang kedua harus bahagia. Bahagia setelah kita mendapatkan nikmat bimbingan dari Allah, hidayah dan taufik itu nikmat terbesar. Kemudian kalau sudah dapat nikmat harus bahagia tuh. Fa bi nikmati rabbika fahaddis. Ketahuilah bahwa dengan nikmat itu engkau akan sebutkan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disembunyikan, sumringah wajahnya.
Ketika dapat gaji ke-13 jangan diam-diam aja, berbagi tuh. Kang jangan bisa-bisa nanti orang bakal minjem ke saya. Jangan takut. Harus bahagia. Tasyakur binikmah. Itu merawat nikmat bahagia itu. Nomor 3 terakhir, 3 langkah merawat nikmat adalah manfaat. Manfaat ini adalah kita harus menggunakan nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat akal, nikmat cinta, nikmat makrifat, nikmat dekat ke Allah, itu harus digunakan di jalan Allah. Harus ada manfaat. Maka Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang merawat nikmat adalah manusia itu banyak menebar manfaat. Seperti seorang anak minjamkan mobil kepada anaknya, nah gunakan mobil papa buat kamu kuliah. Ternyata dia gunakan nongkrong di Senayan City, tidak pergi ke kuliah. Sikap sang pemilik mobil akan marah, siniin mobilnya, siniin kunci dan STNK-nya. Karena dia menggunakan nikmat tidak sesuai dengan pesan sang ayah. Allah sama, Allah titip mata kepadamu, Allah titip akal kepadamu, Allah titip telinga kepadamu. Gunakan sesuai dengan perintahnya. Itu namanya manfaat. Yakin, bahagia, dan manfaat. Itu adalah 3 langkah merawat nikmat. Saya kira itu 3 langkah merawat nikmat. Maka oleh karena itu, tips terakhir saya izin punten sekali. Ternyata ada bentrok jadwal, saya izin. Jadi tidak ada tanya jawab. Saya kumpulkan terlebih dahulu. Ada miss. Langkah untuk merawat nikmat 3 langkah. Pertama harus yakin. Yang kedua harus bahagia. Yang ketiga harus manfaat. Dalam konteks yakin, dalam konteks saat ini adalah harus yakin bahwa, ingat analoginya, kalau mau masuk ke dalam rumah ada anjing galak, deketin pemilik rumahnya untuk menghalau anjingnya. Corona ada pemiliknya, deketin pemilik coronanya. Dengan cara apa Kang Rasid mendekatnya? Pertama dengan perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak doa. Sebagaimana Nabi mencontohkan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasaiil asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baros, dari gila, dan dari judam, lepra, dan dari efek-efek berbagai penyakit. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, sedekah. Nabi berkatakan, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bara bahaya. Sedekah. Maka mudah-mudahan dengan 3 langkah ini, 3 langkah merawat nikmat, 3 langkah memprotek dari berbagai penyakit. Semoga ada manfaatnya. Bunda Ayahanda, saya izin punten sekali pada malam hari ini masih ada sekitar 15 lembar. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Allah mengizinkan. Jadi jangan lupa kita harus bahagia, karena kita berhak bahagia. Yang ketiga juga harus manfaat, harus ada efek manfaat ke sesama. Manfaat inspirasi bagaimana menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih, hatur nuhun, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pertemuan ini mendapatkan inspirasi bagaimana kita merawat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kifayat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih, hatur nuhun, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.